Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 10A akan membawakan presentasi tentang penampilan olahragawan pada cuaca ekstrim, yaitu pada cuaca panas dan dingin. Sebelumnya, perkenalkan dulu, saya Eko Tri Susanto, 62114 19107 dan rekan saya. Saya saya Bogus Tiratmojo, NIM 62114191120. Ya, langsung ke pembahasan pertama. Ya, latihan pada tempat panas. Ketika suhu lingkungan panas, tubuh kita akan meningkatkan pengeluaran panas dengan mengeluarkan keringat, meningkatkan aliran darah ke kulit. Tetapi jika kita melakukan olahraga di tempat panas dengan intensitas yang sedang sampai tinggi, itu dapat merusak kondisi tubuh seseorang. Contoh kerusakan yang terjadi akibat Contoh kerusakan yang terjadi yaitu 1. Aliran darah ke kulit setingkat dalam rangka mengurangi aliran darah yang menuju ke otot yang sedang bekerja. Hal ini dapat mengganggu pelepasan oksigen ke otot ini, sehingga membatasi metabolisme aerobik. Yang kedua, tingkat pengeringan yang tinggi sekali mungkin mengakibatkan dehidrasi yang diketahui dengan sendirinya merusak penampilan daya tahan. Yang ketiga, kemampuan yang terbatas untuk menghilangkan panas yang perlu untuk mempertahankan keseimbangan panas dengan cara mengurangi produksi panas metabolisme, yaitu dengan cara mengurangi intensitas latihan. Yang berikutnya, aklimatisasi terhadap panas. Diperlukan cukup waktu untuk terjadinya hal ini bila seseorang harus melakukan olahraga di tempat panas setelah bermukim di tempat dingin. Proses ini meningkatkan proses sirkulasi dan pengeringan yang memfasilitasi pembuangan panas dan memperkecil peningkatan suhu tubuh. Secara khusus, aklimatisasi dicirikan oleh meningkatnya efisiensi mekanisme pengeringatan, perbaikan kapasitas berkeringat pada kemampuan berkeringat lebih awal adalah gejala umum yang disertai dengan distribusi keringat yang lebih merata pada permukaan tubuh. Dengan demikian, orang yang telah beraklimatisasi selama kerja submaksimal yang intensif membentuk asam laktat yang lebih sedikit dan dengan demikian durasi kerja jadi menunjang. Berikutnya, pakaian yang cocok digunakan pada suhu panas, yaitu menggunakan kaos dari bahan seperti jaring. Bahan jenis ini banyak digunakan oleh tim football di musim panas di negara Amerika Serikat. Selain itu juga bisa menggunakan kain yang terbuat dari katun yang teranyam jarang atau dari serat wol. Yang berikutnya, gejala-gejala dan pertolongan terhadap panas. Yang pertama ada kejang panas, yang kedua kelelahan dan kegawatan panas, yang ketiga ada pingsan panas, yang keempat stroke. Ya, penjelasan dari masing-masing gejala tersebut adalah kejang panas. Kejang panas atau biasa disebut dengan head cramp. Kejang panas disebabkan oleh karena berkeringat banyak dan dalam waktu asupan garam yang tidak cukup. Kejang terjadi pada otot-otot yang aktif. Kejang dapat disembuhkan dengan istirahat dalam lingkungan yang sejuk, mengganti cairan yang mengandung garam dan menambahkan garam dalam makanan. Yang berikutnya, kelelahan panas dan kegawatan panas atau heat exhaustion dan heat stroke. Kelelahan panas dan kegawatan panas merupakan satu kontinum kesinambungan yang disebabkan oleh karena keluar keringat yang banyak dan lama dalam lingkungan yang panas dan asupan cairan yang tidak akedut atau tanpa waktu aklimatisasi yang cukup. Gejala-gejalanya adalah pusing, sakit kepala, mual, nadi cepat, suhu tubuh yang meningkat, dan gangguan koordinasi.
Penderita dapat menjadi tidak sadar yang merupakan tanda kegawatan panas yang berat. Tanda-tanda awal kegawatan panas terjadi pada gerak jalan yang panjang adalah menurunnya secara progresif kemampuan mengeluarkan keringat disertai dengan bingung. Yang berikutnya, stroke. Stroke terjadinya karena kegagalan sistem pengaturan panas tubuh akibat terkena tekanan panas yang berlebihan. Gejala-gejala ini termasuk suhu tubuh yang tinggi, kulit kering dan panas, tidak terkendali dan tidak adanya kesadaran. Serangan ini dapat fatal apabila tidak dirawat secara cepat. Yang berikutnya pingsan panas atau heat syncope. Kejang panas, vasodilatasi perifer yang menyertai suhu lingkungan yang tinggi diikuti dengan penimbunan darah di vena-vena menyebabkan terjadinya gangguan pada sirkulasi. Hal ini menyebabkan sinkop atau kolaps, terutama pada usia lanjut dengan tonus vasomotor yang jelek. Kondisi ini disertai dengan kelemahan, kelelahan, dan hipotensi, dan paling sering terjadi segera setelah olahraga karena terhentinya mekanisme pompa otot. Penyembuhan ini dapat dilakukan dengan membaringkan penderita di ruangan yang dingin dan meninggikan kaki dan memberinya minum setelah sadar. Ya, yang berikutnya adalah latihan di tempat dingin yang akan dipaparkan oleh Bagus. Silakan. Ya, yang berikutnya yaitu latihan di tempat dingin. Hal yang harus diperhatikan untuk latihan di tempat dingin yaitu yang pertama, satu, menggunakan penutup hidung dan mulut untuk menahan air yang terkandung dalam ekshalasi pernafasan. Lalu yang kedua, sebelum melakukan aktivitas di udara terbuka, pastikan bahwa kecepatan angin masih berada pada kondisi yang nyaman. Lalu yang ketiga, menggunakan pakaian yang tepat. Selanjutnya, aklimatisasi terhadap dingin. Yang pertama, paparan suhu dingin pada tubuh dalam jangka waktu yang lama meningkatkan lapisan lemak subkutan. Lalu yang kedua, beberapa area pada kulit, contoh tangan, dapat meningkatkan kadar toleransinya terhadap suhu dingin. Lalu yang ketiga, paparan berulang pada suhu dingin menyebabkan aliran darah perifer dan suhu kulit juga memiliki toleransi yang lebih tinggi terhadap suhu dingin. Pakaian yang cocok untuk suhu dingin yaitu pakaian yang bersifat isolator yang akan memanaskan udara yang terperangkap sekitar tubuh dan mencegah pembuangan panas melalui konveksi. Pakaian yang memberikan isolasi sesuai dengan intensitas latihan sangatlah berguna. Lalu, cedera atau penyakit yang ditimbulkan akibat latihan di tempat akibat suhu dingin yaitu yang pertama hipotermia, lalu yang kedua gigitan beku. Untuk penjelasannya, yang pertama hipotermia. Hipotermia ini ditandai dengan adanya rasa yang sangat lelah, menggigil, kehilangan pengendalian gerak, disorientasi, dan menurunnya kemampuan menilai dan membuat alasan untuk suatu keputusan. Dengan menurunnya suhu lebih lanjut, menggigil berhenti dan orang kehilangan kesadarannya. Bila suhu inti tubuh turun di bawah 28 derajat Celcius, maka jantung mengalami fibrilasi dan orang akan meninggal. Lalu, pertolongan pertama terhadap korban kedinginan adalah meminimalkan pembuangan panas lebih lanjut, dan menambahkan panas kepada tubuhnya. Di lapangan terbuka, penting untuk menempatkan korban di tempat perlindungan yang sebebas mungkin dari angin. Meyakinkan bahwa di sana terdapat isolasi yang memadai terhadap tanah dan mengganti pakaian yang basah dengan yang kering. Penderita hendaknya dipanaskan secara berangsur di bawah selimut atau dalam kantung tidur yang telah dihangatkan, dan hendaknya diberi minum yang hangat dan bergula.
Penderita harus tetap dalam keadaan terjaga sampai suhu tubuhnya kembali normal. Lalu yang kedua yaitu gigitan beku. Gigitan beku terjadi karena pendinginan setempat, tetapi juga karena adanya hipotermia umum, yaitu bila suhu inti tubuh telah turun di bawah 35 derajat Celcius. Jaringan khususnya pada bagian ujung-ujung tubuh jadi membeku, terbentuk kristal-kristal interstitial dan terjadi eksudasi plasma disertai pembentukan vesikel. Terdapat juga sejumlah perubahan olah daya yang dapat lebih memperkuat konstruksi dan iskemia. Jaringan misalnya saraf, otot, dan pembuluh darah dapat rusak pada suhu dekat di atas titik beku. Bagian yang terkena hendaknya dipanaskan dalam air panas sampai 40 derajat Celcius sampai mencair dan hendaknya tetap dipertahankan dingin untuk mengurangi olah dayanya dan meminimalkan radang. Ya, cukup. Ya, saya akan membacakan kesimpulannya. Kesimpulan, aklimatisasi merupakan suatu upaya penyesuaian fisiologis atau adaptasi dari suatu organisme terhadap suatu lingkungan baru yang akan dimasukinya. Kemampuan seseorang untuk beradaptasi terhadap lingkungan sekitarnya berbeda antara satu dan lainnya. Hal tersebut dapat dilihat dari tingkat aklimatisasinya terhadap suhu. Pada saat melakukan aktivitas atau latihan pada suhu yang dingin akan menyebabkan kehilangan banyak cairan. Oleh karena itu, tubuh akan menjalankan beberapa mekanisme fisiologis mengeluarkan panas untuk menstabilkan suhu inti tubuh dengan tetap memperhatikan dan menjalankan usaha-usaha untuk menggantikan cairan tubuh yang keluar dengan membawa serta mineral tubuh baik secara internal maupun secara eksternal. Ya, demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf. Semoga presentasi ini bisa menambah ilmu teman-teman kalian. Demikian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.